Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, Bapak-bapak hadirin jamaah dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih dapat berkumpul, bermuajah, bertemu kembali di masjid yang mulia ini dalam rangka kita bersama-sama ta'lim, bersama-sama ngaji. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas duduknya kita di masjid ini, hadirnya kita di masjid ini, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kita. Allah akan tambahkan wawasan, pengetahuan serta ilmu yang bermanfaat dan senantiasa kita mendapatkan limpahan barokah serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin yang rahmati Allah, mari kita lanjutkan kajian kita, kajian hadis arba'in atau 40 hadis karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang insyaallah pada kesempatan ini kita sampai di hadis yang ke-8. Al-haditsus samin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus samin an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa ala hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus shalah, dan mereka mendirikan salat, wa yutuz zakah, mengeluarkan zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Maka apabila mereka melakukan yang demikian itu, maka mereka terjaga dariku akan darah-darah mereka, wa amwalahum, harta-harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, dan hisab mereka 'alallahi ta'ala, atas Allah Ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang rahmati Allah, hadis yang ke-8 dari hadis arba'in. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Sahabat Ibnu Umar ini nama aslinya adalah Abdullah bin Umar. Jadi Ibnu Umar itu artinya anak laki-lakinya Umar. Umar di sini yang dimaksud adalah Sayyidina Umar bin Khattab, Khalifah Rasulullah, yaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini putranya, makanya dipanggil dengan Ibnu Umar. Namanya adalah Abdullah, nama aslinya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Nah, ini setiap kali yang meriwayatkan itu Ibnu Umar, ini tarodhinya adalah radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhuma, bukan radhiyallahu anhu. Kan biasanya kalau Abu Bakar itu radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi kalau Ibnu Umar itu tarodhinya adalah radhiyallahu anhuma. Kenapa? Ya karena bapak dan anak adalah sahabat Nabi. Ya. Sayyidina Umar ya sahabat Nabi. Nah, maka putranya ini Abdullah juga sahabat Nabi. Ya. Makanya tarodhi radhiyallahu anhu. Jadi bapak anak sahabat Nabi. Karena Abdullah bin Umar ini bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan definisi sahabat itu adalah orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka beriman walaupun
masih kecil misalnya. Ya, kalau dia berjumpa dengan Nabi, maka itu disebut sahabat. Jadi kalau misalnya tidak berjumpa dengan Nabi, sekalipun hidup pada masa Nabi, nah, ini tidak disebut sahabat. Siapa contohnya? Contohnya misalnya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini hidup pada zaman Nabi, tapi tidak pernah ketemu dengan Nabi. Beliau di Yaman, Nabi di Madinah. Gitu. Dan beliau tidak berkesempatan datang ke Madinah atau bertemu dengan Nabi. Ya, karena sibuk ngurusin ibunya. Ya. Oleh karena itu, Uwais Al-Qarni tidak disebut sahabat. Ya. Ada juga orang yang hidup sejaman dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, tapi tidak beriman. Ya. Tapi tidak beriman. Nah ini juga tidak disebut dengan sahabat. Contohnya ya banyak. Ya. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Lahab kan pamannya sendiri. Keluarga Nabi istilahnya. Pamannya sendiri, pamannya Nabi. Tapi karena tidak beriman, ya tidak dianggap sahabat. Ya. Abu Lahab dan yang lainnya. Nah, itu bertemu dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi. Justru menjadi penghalang Nabi, musuh Nabi. Ini bukan sahabat. Nah, kepada sahabat ya kita hendaknya memohonkan taraddi, ya, istilahnya radhiyallahu anhu. Ya. Ini dianjurkan ya. Kalau Nabi itu baru alaihi salam. Jadi biar ada bedanya. Nabi itu alaihi salam atau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sahabat itu radhiyallahu anhu. Ya, kalau sahabatnya laki-laki satu orang berarti radhiyallahu anhu. Kalau sahabatnya dua orang laki-laki radhiyallahu anhuma, ya, seperti ini. Ibnu Umar ini, bapak anak ya, sahabat Nabi, sehingga taruhnya radhiyallahu anhuma. Kalau misalnya sahabatnya perempuan ya atau ummul mukminin radhiyallahu anha gitu ya. Jadi bentuk manas. Misalnya Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Salamah radhiyallahu anha, Zainab radhiyallahu anha. Itu kalau perempuan. Kalau banyak misalnya radhiyallahu anhum. Nah, radhiyallahu anhum. Nah, kemudian datanglah akhirnya kalimat seperti ini ke Indonesia sehingga kita setiap tarawih itu kalau tarawih disebut nama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an kan gitu kan. Irdau anhu radhiyallahu an. Gitu. Ya. Itu istilah taroddi. Berbeda dengan kelompok Syiah. Kelompok Syiah ini orang-orang Syiah Iran itu negara Iran itu menjadi madhab Syiah itu sudah menjadi ideologi. Ya, berkembang di sana, di Irak. Dan Irak ini juga memang mayoritas Syiah. Mereka ini berpaham bahwa keluarga Nabi, mulai dari Fatimah, Ali, Hasan, Hussein, itulah yang mereka agung-agungkan. Bahkan sampai taraf mengkultuskan kali. Nah, ini yang sehingga tidak menerima sahabat-sahabat Nabi. Kalau disebut sahabat Nabi bukan radhiyallahu anhu tapi laknatullah. Ini sudah jauh perbedaannya itu ya. Kalau keluarga Nabi seperti Ali disebut alaihi salam, Hasan alaihi salam, Husain alaihi salam. Jadi kayak Nabi sejajarnya. Kayak Nabi Adam alaihissalam, Idris alaihissalam, Nuh alaihissalam. Nah ini Ali bin Abi Thalib alaihissalam, ya, Hasan alaihissalam, Ali Zain Abidin alaihissalam, Fatimah alaihissalam. Kalau sahabat mereka tidak
tidak menerimanya, tidak mengakui. Sehingga hadis-hadis yang mereka terima itu dari jalur keluarga-keluarga Nabi, ahli bait Nabi, tidak menerima jalur para sahabat itu. Ya. Tidak terima. Makanya nggak kenal istilah hadis Bukhari Muslim ya, nggak kenal, nggak mau menerima. Mereka ada rujukan hadis tersendiri yang memang jalur dari keluarga Nabi, ahli bait Nabi. Mereka menganggap Abu Hurairah, ya, Ibnu Umar itu pemalsu hadis. Ya, kalau dalam kita jalur para sahabat ahli sunnah wal jamaah, justru sahabat Abu Hurairah itulah paling banyak meriwayatkan hadis dari sahabat Nabi. Itu yang kita terima. Ibnu Umar juga sahabat Nabi yang paling banyak menerima hadis, meriwayatkan hadis setelah Abu Hurairah. Ini dalam orang-orang Syiah ya tidak menerima itu. Nah, jadi perbedaannya seperti itu. Mereka tidak mengakui, ya katakan membenci lah terhadap sahabat Rasulullah SAW. Nah, ini hati-hati, barangkali misalnya memang di kita masih belum menampakkan secara ini ya, secara terang-terangan. Tapi sudah banyak. Dari juga sudah ada yayasan-yayasan yang berafiliasi kepada paham Syiah itu. Seperti misalnya di Bandung ada yayasan Al-Mutahari. Ini pendirinya adalah Kang Jalaluddin Rahmat almarhum. Oh, itu besar itu. Itu pahamnya Syiah. Tahu di Jawa Timur, di Bangil ada yayasan YAPI namanya. Yayasan Pendidikan Islam, YAPI di Bangil, itu juga agen Syiah. Ya, agen Syiah itu besar juga. Di Al-Mutahari di Jakarta ada yayasan banyak, ada Fatimiyah, ada Al-Ghadir, ada. Cuman memang kita ketika tidak mengerti, ya anggapan kita ya sama saja kan gitu. Dari sisi bangunan misalnya yayasan itu bagus, pendidikannya bagus, tapi ternyata di dalamnya menyimpang. Yaitu di antara penyimpangannya itu seperti itu, Pak. Jadi tidak mengakui sahabat Nabi. Ya. Jadi nanti kalau misalnya ada mendengar atau menyaksikan misalnya satu pemahaman yang menjelek-jelekan sahabat Nabi, oh ini patut diduga berarti dia ini Syiah. Kalau menjelek-jelekan sahabat Nabi. Apalagi sahabat Muawiyah, wah itu udah kafir dia. Dianggapnya kafir. Abu Hurairah was. Jadi mereka lebih tadi itu menyanjung-nyanjung ahli bait. Oh, kecintaan kepada ahli bait. Kecintaan kepada ahli bait. Ini patut diduga itu ada indikasi condong ke Syiah, gitu ya. Kemudian kalau penyebutan seperti tadi, misalnya menyebut Ali alaihi salam, Husain alaihi salam, wah, nah ini sudah. Nanti dalam adanya juga beda. Kalimat adzan itu ada tambahannya. Setelah asyhadu anna Muhammad Rasulullah ditambah asyhadu anna aliyan waliyullah. Asyhadu anna aliyan ali waliyullah. Kemudian ditambah hayya 'alal falah ditambah dengan hayya 'ala khairil amal. Nah, barangkali kalau pengen mengetahui ya, ajaran Syiah itu bisa lihat YouTube lah. Ketika aja misalnya ajaran Syiah Iran misalnya. Itu ya namanya Syiah. Ini beda jauh dengan ahli sunnah wal jamaah. Baik, itu sekedar ini saja ya. Pengetahuan ya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Oh, ini kalau sepintas
Kalau kita pahami redaksinya secara tekstual, ya, secara tekstual, waduh, berarti Nabi Muhammad itu diperintahkan untuk memerangi orang lain. Diperintahkan untuk membunuh, memerangi orang lain. Ya, sampai mereka itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Berarti kan ada pemaksaan istilahnya. Ancaman yang besar. Kalau dipahami secara tekstual. Makanya itu hadirin rahmati Allah, ketika kita memahami hadis ataupun Al-Quran, ini jangan buru-buru dipahami secara tekstualnya saja. Akan tetapi kontekstualnya bagaimana. Nah, itu ya. Di sini pentingnya ya, kita memahami juga secara kontekstualnya. Sehingga tidak terjebak dalam pemahaman yang saklek, bahkan akhirnya melahirkan pemikiran yang radikal. Ya. Contohnya ya ini, hadis ini. Ya. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Wah, kejam amat. Gitu. Ya kan? Di Al-Quran juga begitu. Banyak ayat-ayat yang kalau kita pahami secara tekstual dan tidak utuh, apalagi misalnya ada asbabun nuzulnya, wah ini bisa berbahaya. Bisa berbahaya. Dan umumnya orang-orang yang berpaham ekstrim, katakan radikal itu, ini mah yang Islam ya, itu ketika memahami Al-Qur'annya itu sepotong dan secara tekstual. Tidak utuh. Ya. Akhirnya dia mengambil kesimpulan sesuai dengan tekstual Al-Qur'an itu, ya begitu, diterapkan. Loh ini enggak pas. Misalnya wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Ya. Jelas kan? Faulaika humul kafirun, maka mereka itu orang-orang kafir. Nah, ini diterapkan di Indonesia. Wow, lah udah akhirnya dijustifikasi masyarakat Indonesia, pemerintah Indonesia itu kafirin. Pemerintah yang kafir. Kenapa? Karena tidak berhukum dengan hukum-hukum Allah. Nah, itu akibatnya. Sehingga umat Islam di Indonesia itu kafir, halal darahnya. Oh, lah ini kan bahaya. Seperti itu. Itu yang dipahami oleh ya tadi itu ya, secara tekstual. Ya. Dan itu berbahaya sekali. Ya. Bahaya sekali. Nah, dalam hadis juga ya ini kaitannya memerangi manusia itu. Ya. Atau misalnya kalau kita pahami secara tekstual hadis doang, misalnya kata Nabi, misalnya hadis, berikanlah upah ujrata orang yang bekerja itu qabla ayyajifa irquhu, sebelum keringatnya kering, kan gitu kan. Berikanlah, tunaikan upah orang yang bekerja itu qabla ayyajifa irquhu, sebelum keringatnya kering. Nah, ini maksudnya apa ini? Kalau kita paham secara tekstual berarti kita harus memberikan upah pegawai itu kalau keringatnya sudah kalau keringatnya itu belum kering, qabla ayyajifa irquhu, sebelum keringatnya itu kering. Nah, kalau nggak ada keringatnya berarti nggak usah diupain. Ya, nggak usah diupain. Dilihat dulu keringatan enggak. Ya kan begitu. Kalau nggak ada keringatnya ngapain diupain? Ya. Ini kan repot seperti itu. Nah, maka dari itu di dalam hadis juga ada istilah asbabul wurud. Ya, sebab datangnya hadis itu, Pak. Kalau dalam Al-Qur'an itu ada asbabun nuzul, ya, sebab turunnya ayat, sebab turunnya surat, maka dalam hadis juga ada asbabul wurud namanya, sebab datangnya hadis. Kenapa Nabi ngomong begitu? Ya. Apa kronologinya? Sebabnya datang itu apa? Nah, ini
Jadi penting kita mengetahui itu, ya. Seperti misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam terkait dengan niat, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, fa hijratuhu ila ma hajar. Aw imratin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajar. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya untuk memperoleh dunia atau wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya itu mendapatkan sesuai dengan yang diniatkannya itu. Nah itu kan ada asbabul wurudnya. Ya ketika ada seorang yang hijrah ke Madinah tapi ingin mendapatkan cinta seorang wanita. Nah itu ya. Ceritanya Ummi Qais jadi hijrah ke Madinah. Kemudian laki-laki ini ikut hijrah ke Madinah karena ingin menikahi Ummi Qais. Ingin menikahi Ummi Qais. Nah, itu ya. Sehingga terdengarlah berita ini kepada Nabi, maka Nabi SAW menyampaikan itu. Jadi kalau hijrahnya itu karena ingin mendapatkan dunia atau ingin menikahi seorang wanita, maka itulah yang didapatkan. Jadi bukan ridho Allah dan Rasulnya, akan tetapi yang didapatkan adalah ya cintanya Ummi Qais itu. Nah, maka hadis ini terkenal dengan hadis muhajir Ummi Qais. Muhajir Ummi Qais, yang artinya orang yang hijrah karena Ummi Qais. Nah, ini ya. Nah, dalam hadis ini umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Yang dimaksud manusia itu siapa? Apakah seluruh manusia? Ternyata ini maksud adalah kaum musyrikin. Orang-orang musyrikin. Terbukti dengan kalimat selanjutnya, hatta yasyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Sehingga mereka itu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan sungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Itu pun ya karena apa? Dalam rangka bukan sekonyong-konyong memerangi, ada sebabnya, ya, ada sebabnya Nabi memerangi itu. Sebagaimana Al-Quran memerintahkan, wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum fala ta'tadu, kan begitu. Wa qatilu fi sabilillah, dan perangilah fi sabilillah di jalan Allah, alladzina yuqatilunakum, yaitu orang-orang yang memerangimu. Fala ta'tadu, maka janganlah melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Nah ini, jadi perintah memerangi itu di dalam Al-Qur'an kalimat waqatilu itu selalu digandeng dengan fi sabilillah. Digandeng dengan fi sabil, waqatilu fi sabilah. Itu selalu itu. Yang artinya perangilah di jalan Allah. Maksudnya memerangi itu fi sabilillah, di jalan Allah, dalam rangka menegakkan kalimatullah. Jadi bukan karena kebencian, bukan karena balas dendam, bukan karena kesukuan, bukan karena ingin mendapatkan kekayaan, ghanimah, rampasan perang, ataupun jabatan, bukan. Tetapi fisabilillah, di jalan Allah, ya, untuk menegakkan kalimatullah. Makanya itu mujahidin, orang-orang yang berperang di jalan Allah, ketika dia benar-benar li'ilai kalimatillah, maka ketika matinya adalah mati syahid. Matinya mati syahid. Syahid dunia dan akhirat. Syahid dunia dan akhirat. Tapi ketika misalnya seorang yang berperang melawan orang-orang kafir, tapi bukan fisabilillah, ya, terselip dalam hatinya keinginan, popularitas, ingin mendapatkan ghanimah, rampasan perang, kekayaan. Wah, ini kalau mati, ya, ini mati bukan mati syahid, tapi mati sangit. Ya.
Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan dunia. Sehingga disebutlah dia syahid dunia. Ya. Syahid dunia, beda dengan yang pertama tadi. Kalau benar-benar li'la'i kalimatillah, maka matinya syahid dunia akhirat. Gitu. Nah, itu. Sehingga memerangi orang lain itu, dalam hal ini kaum musyrikin itu, tetap fi sabilillah konteksnya. Wa qatilu fi sabilillah. Siapa yang diperangi? Alladzina yuqatilunakum. Orang-orang yang memerangimu. Yang diperangi itu ya orang-orang yang telah memusuhi, memerangi kaum muslimin. Jadi Nabi SAW ya bukan ngajak perang, ya. Nggak ngajak perang, justru yang diajak itu damai. Dakwah dengan cara dakwah, ya. Diajak kepada untuk menyembah Allah. Tapi ternyata mereka menolak, bahkan menentang, bahkan memusuhi, memerangi. Maka disitulah ya, untuk mempertahankan diri dan menegakkan kalimatullah. Itu makna waqatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum. Dan Allah juga melarang fala ta'tadu. Jangan melampaui batas. Makanya dalam urusan perang saja, Pak, di dalam ajaran agama kita, syariat kita, itu ada adabnya. Ya enggak semata-mata harus perang, membabi buta, tidak. Tapi ada adabnya. Di samping taktik ya, siasat perang itu perlu untuk memperoleh kemenangan, itu kan perlu ada siasat taktik. Tapi adabnya juga dalam perang. Di antaranya apa? Adab berperang itu. Ya, meluruskan niat, ya, semata-mata fi sabilillah. Kemudian yang kedua, sabar. Sabar dalam menghadapi musuh. Sekalipun musuh itu banyak jumlahnya, ya, tapi sabar. Inilah kunci kemenangan. Ya. Man sabara dhafira. Barang siapa yang sabar, dia akan peroleh kesuksesan. Dan itu yang dialami oleh Rasulullah SAW dalam peperangan, ya, sekalipun jumlahnya sedikit, ya, tapi memperoleh kemenangan. Ya, seperti dalam perang Badar, gitu kan. Jumlah pasukan kaum muslimin cuma 313, sedangkan kaum musyrikin mencapai 1000. Nah, itu. Tapi karena kesabarannya, ya Allah berikan kemenangan. Ya, begitu juga kaum pada masa Bani Israel, ya, Panglima Tolut dengan pasukan yang 313 melawan pasukan Jalut yang ribuan. Karena kesabarannya juga. Doanya doanya Panglima Tolut, Rabbana afrih alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi minta kesabaran. Jadi minta kesabaran menghadapi musuh. Sekalipun musuh itu banyak, kuat, tapi tetap sabar, tidak gentar. Itulah keutamaan sabar itu. Ini adabnya. Kemudian juga selalu melibatkan Allah. Mohon pertolongan Allah. Jadi dengan kesabaran, mohon pertolongan Allah akan kemenangan. Itu adabnya ya. Kemudian ketika berperang juga tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh kaum wanita yang tidak ikut perang, tidak boleh membunuh orang tua sepuh yang sudah enggak kuat, tidak boleh. Yang tidak ikut perang, tidak boleh merusak tanaman. Masya Allah, sampai tanaman aja enggak boleh dirusak. Enggak boleh. Tidak boleh membakar atau merusak tempat ibadah. Tidak boleh membunuh dengan cara membakar. Enggak boleh. Itu dilarang. Jadi misalnya membunuh dengan cara dibakar, itu enggak boleh. Bahkan juga tidak boleh ya membunuh itu dengan cara menyiksa. Kalau bisa cepat biar mati dia. Biar cepat mati, ya. Jangan sudah misalnya terkapar dianiaya, dimutilasi misalnya. Enggak boleh. Ini adabnya. Ini adab-adab perang, insyaallah.
Fala ta'tadu kata Allah. Jangan melampaui batas. Itu melampaui batas itu karena saking dendamnya misalnya. Akhirnya sudah mati dikoyak-koyak, badannya dikeluarkan jantungnya, dikunyah misalnya. Nah ini sudah melampaui batas. Atau tadi membakar, dibakar. Ya, kayak gak kambing guling ditusuk atau dibakar misalnya. Itu sudah melampaui batas. Nah ini tidak boleh. Itu adab dan ta'tadu. Insyaallah ya. Nah, hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammad rasul. Sampai mereka itu bersaksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, nah, kemudian mendirikan sholat, mengeluarkan zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum. Maka apabila mereka sudah melakukan semua itu, ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat misalnya, maka mereka terjaga. Darah-darah mereka, harta-harta mereka terjaga. Tidak boleh ditumpahkan darahnya. Karena sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat misalnya. Inilah kuncinya, Pak. Dan ketika seseorang itu sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia statusnya sebagai muslim. Nah, tidak boleh, tidak halal dibunuh. Ya, tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh diambil hartanya. Suatu ketika Usamah bin Zaid ketika itu, dan salah seorang sahabat Ansor itu mendapati orang kafir dalam perangannya. Ya, ketika akan dibunuh, akan dikejar, akan dibunuh, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, sahabat Ansor berhenti, tidak jadi menombak. Yang tadinya mau menombak enggak jadi karena mendengar dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Berbeda dengan Usamah, ya, karena menurut pendapat Usamah ini pura-pura ini orang ini biar aman aja kan, biar selamat aja. Dia ditombak terus mati dia. Mati. Nah, sampailah berita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Usamah ditegur. Nabi sewot ya misalnya. Ya. Kenapa engkau membunuh orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat? Jadi ijtihad Usamah, ya Rasulullah, dia pura-pura saja. Dia itu pengen selamat aja, maka ngucapin 2 kalimat syahadat. Nah, Nabi balik tanya, emang kamu tahu urusan hatinya? Ya. Apakah kamu tahu isi hatinya? Seperti itu. Nah, sehingga dengan demikian, ketika kita mendapati orang itu sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia statusnya sudah sebagai muslim. Adapun urusan hati itu urusan Allah. Kita nggak ngerti. Ya, nahkumu bidzahir. Kita menghukumi secara lahiriah. Adapun secara rahasia itu urusan Allah, gitu. Ya, barangkali misalnya ada di depan kita, misalnya minta ditalkin 2 kalimat syahadat, masuk Islam misalnya. Ya udah, ayo. Dibimbing, gitu kan? Ya, ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, udah, berarti dia statusnya sudah sebagai muslim. Tapi kan dia tujuannya mau nikah doang, ya, mau kawin doang misalnya. Nah, yang penting dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya berarti statusnya dia sebagai muslim. Selanjutnya dibimbing, bukan hanya membimbing 2 kalimat syahadatnya doang, tapi dibimbing cara ibadahnya, sholatnya, nah ini. Dibimbing sholatnya, yang pokok-pokoknya aja dulu, yang wajib-wajibnya dulu. Yang wajib secara langsung dan tidak boleh ditunda itu sholat, paling wajib utama dulu. Dibimbing gitu. Ya, itu. Adapun misalnya orang itu berpura-pura, wah ini mau untuk mengelabui kita aja, pura-pura itu. Ya. Nah, itu urusan hati, urusan Allah. Makanya kan di sekitar Nabi itu banyak orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik. Mereka menyatakan Islam, menyatakan beriman di hadapan Nabi, di hadapan para sahabat. Tapi kenyataannya ya mereka di belakang itu justru tidak beriman. Ya.
kafir mereka. Artinya tidak beriman. Tapi di hadapan Nabi ya mengaku iman. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara orang-orang yang may yaqulu amanna, berkata amanah kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi wa ma hum, padahal mereka tidak beriman. Karena hatinya mereka tidak beriman. Tapi Nabi membiarkannya. Nabi membiarkannya, tidak memeranginya, tidak membunuhnya. Kenapa? Ya karena mereka secara dohirnya adalah beriman. Nah inilah orang-orang munafikin. Maka dalam hadis ini juga, ketika sudah melakukan itu, mereka sudah bersyahadat, ya, kemudian sholat, menzakat, ya, maka terpelihara darahnya, hartanya, kecuali bihaqil Islam. Apa maksud bihaqil Islam? Kecuali dengan hak Islam itu maksudnya kecuali kalau orang Islam itu setelah masuk Islam misalnya, atau kita nih, ketika misalnya melakukan pelanggaran dalam syariat yang mengharuskan dia dibunuh, nah itu namanya hak Islam. Misalnya apa? Contohnya kisos. Contohnya misalnya melakukan zina muhson, melakukan perzinahan, dia harus dihukum rajam kan sampai mati. Nah, itu hak Islam. Ya. Wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, dan hisab mereka itu urusan Allah. Ya ketika mereka misalnya menyatakan tadi itu, menyatakan keimanan, keislamannya, tapi di belakang ternyata tidak, itu urusan Allah. Wa hisabuhum 'alallahi ta'ala. Nah, begitu juga kita semua akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal-amalan kita. Nah, ini ya. Jadi intinya bahwa hadis ini Nabi SAW bukan memerangi gitu ya, dan bukan memerangi tanpa sebab. Akan tetapi ada sebab, dan itu juga yang diperangi itu adalah kaum musyrikin itu. Ya, kalau mereka sudah masuk Islam ya sudah, berarti menjadi saudara sama muslim. Nah inilah hadirin rahmati Allah, hadis yang ke-8 ya. Ini mudah-mudahan menambah wawasan pengetahuan kita. Mungkin kita cukupkan dulu. Kita buka sesi tanya jawab, barangkali yang perlu ditanyakan, sampaikan ke aturan. Baik, jadi kembali kepada hadis yang ke-8 ini, bahwasanya wa hisabuhum 'alallahi ta'ala. Hisab mereka itu 'alallahi ta'ala, ini atas Allah Ta'ala. Karena yang mengetahui dohir dan batin, lahiriah dan batin itu adalah Allah Ta'ala. Kita kan hanya sebatas lahiriahnya saja. Ya. Sedangkan Allah mengetahui dalam dasar hati kita. Ya. Kita tidak bisa menduga-duga, sebagaimana tadi yang saya ceritakan terkait dengan Usamah tadi. Ya. Kita juga tidak bisa menduga-duga terhadap sesama kita terkait urusan hatinya. Misalnya kita nih sama-sama duduk di majelis ilmu, ya, sama-sama misalnya berkumpul, bahkan berdekatan, bahkan satu sama lain saling ya istilahnya menempel kan begitu misalnya. Tapi urusan hati kan kita nggak ngerti, ya. Urusan hati tidak tahu. Dalamnya lautan dapat kita selami, dalamnya hati siapa yang tahu? Nggak tahu urusan hati mah, ya. Sehingga ini juga menyebabkan seseorang itu mendapatkan pahala, ganjaran itu berbeda-beda sesuai dengan kualitas amalannya itu. Apakah dilandasi karena Allah ataukah karena yang lain? Nah, ini kan kita tidak mengerti. Yang tahu adalah Allah, wa hisabuhu 'alallah. Ya. Yang tahu adalah Allah Ta'ala. Ya. Kalau kita menghukumi secara dohir, karena kita ini ya sama-sama duduk ngaji, nah ya sudah, ini merupakan kebaikan, ya kan, merupakan amal soleh, ya. Datangnya kita ke masjid sudah dicatat tuh, melangkahkan kakinya.
Langkah kaki kita ke masjid, kita duduk di masjid, niat i'tikaf, kemudian ngaji, sholat berjamaah ini sudah amal-amal soleh. Ya. Adapun diterima atau tidak itu urusan Allah. Kita tidak bisa mengklaim seseorang itu ria itu mah. Itu mah orang pengen dipuja aja misalnya gitu. Memang kita tahu urusan hatinya, kan enggak. Ya, ya urusi aja hati masing-masing. Urusin aja hati masing-masing, bersihkan sendiri. Gak usah ngurusin hati orang lain. Jangan-jangan justru kita ini yang kadang sering ngomong-ngomong ria, ngomong-ngomong ini, justru ngomong seperti itu ya ria juga. Gitu ya. Seperti misalnya contoh, ketika ada sumbangan misalnya, pembangunan diumumin, ya kan? Wih apa-apaan itu diumumin kayak gitu. Sumbangan sedekah jadi diumumin kan gitu. Apa enggak ria? Lah ngomong begitu tuh ya ria juga itu. Ya, akhirnya udahlah panitia saya emang enggak usah diomongin, enggak usah diumumin, takut ria. Lah ngomong takut ria itu ya ria. Ya, ya. Ngomong hamba Allah itu ya orang sudah tahu semuanya, namanya si fulan bin fulan. Ngapain hamba-hamba Allah? Nah itu juga begitu jangan-jangan ria juga, nah kan? Udah terserah gitu. Kita kalau memang panitia memang ngumumin ya terserah panitia itu. Ya, yang penting mah kita niatnya sedekah aja udah, terserah. Ya. Nah itu, jadi ya itulah apa namanya kita susah ya melihat urusan-urusan hati nggak bisa. Ya. Maka luruskanlah hati kita masing-masing dan selalulah kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diberikan taufik ya. Jadi bukan cuma hidayah tapi taufik juga. Makanya hidayah dan taufik. Ya, kita sudah mendapatkan petunjuk, misalnya mendapatkan ilmu nih, itu hidayah istilahnya. Lalu taufik itu bentuk pertolongan Allah dalam mengamalkan ilmu itu. Ya. Diamalkan ilmu itu. Nah, ketika kita selalu beramal soleh, istiqomah, nah itulah namanya taufik minallah. Taufik minallah. Jadi selalulah kita mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan pertolongan, hidayah dan taufik untuk selalu terus istiqomah dan beramal soleh dan mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja ya. Baik. Mari kita tutup dengan doa, mudah-mudahan Allah mendengarkan doa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.